dari institusi terkait yang telah mengaku dalam persidangan memerintahkan penembakan gas air mata untuk dituntut hukuman maksimal. Dua, menuntut pelaksanaan dan realisasi atas rekomendasi TGPIF dan menghukum seluruh pihak yang bertanggung jawab seperti operator liga dan media pemegang hak siar sesuai rekomendasi tersebut. Ketiga, menuntut restitusi kepada keluarga korban agar dimasukkan dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Keempat, menolak pemugaran Stadion Kanjuruhan dan dibangun kembali dikarenakan selama proses persidangan tidak berlangsung proses rekonstruksi seperti yang diharapkan. Kelima, menuntut pemerintah dan klub membuat stadion baru untuk home base Arema FC. Menuntut pemerintah daerah terkait menjadikan Stadion Kanjuruhan sebagai monumen tragedi Kanjuruhan 01/10/2022. Berikut tuntutan Aremania bersikap. Salam satu jiwa. Arema. Kami Arema. Salam satu jiwa. Di Indonesia. Dan selalu ada. Selalu bersama. Untuk diundang untuk mediasi atau dialog di dalam Kadari oleh Pemkab setempat, kemudian ada Kapolres juga. Yang bersedia masuk, monggo ikut kami, Mas Jules, Mas Eko, Mas Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. NKRI. Harga mati. Jalurnya dulur-dulur sampai ke sini untuk ketua Kadari kita yang berkompeten untuk bisa keluar, maka monggo sama-sama kita dorong untuk perwakilan yang ada di dalam bisa keluar, mohon Pak, bisa menemui teman-teman yang ada di sini. Monggo saling-saling panas-panasan. Ayo betul. Jiwa Arema. Salam satu bangsa Indonesia. Terima kasih. Dan saya Pak Kone dan semua jajaran. Di sini kami semua Aremania menuntut keadilan yang mana sudah berjalan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pak. Yang kita ketahui bahwa ada ketimpangan yang mana dari pihak sipil tuntutannya sekian tahun berapa bulan, sedangkan dari pihak aparatur yang nyata-nyata mengakui bahwa memerintahkan penembakan gas air mata hanya dituntut 3 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, sidang yang harusnya bisa dihadiri oleh semua karena itu sidang terbuka dan umum, ternyata kita tidak dapat hadir. Tapi juga adanya juga dari pihak-pihak Brimob yang hadir dan melakukan yel-yel yang sempat viral di sosial media. Yang ketiga,
Dari sini semua kami bersikap, kami tidak percaya apapun hasil dari pengadilan PN Surabaya. Kami berharap Bapak Kejari bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan kami semua. Saya juga berharap orang yang memerintahkan itu dihukum secara maksimal menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Mungkin itu mengenai Stadion Kanjuruhan. Kalau sini ada Bapak dari Pemkab, kami mengharapkan juga untuk stadion janganlah direnovasi ataupun dirombak. Alasan kami sangat simpel, kami juga nggak akan bisa bernyanyi ataupun mendukung tim kami ketika harus mengingat saudara-saudara kami. Biarkan Kanjuruhan menjadikan sebuah museum atau monumen yang mana bisa menceritakan perjalanan Arema dan Aremania selama awal hingga tragedi Kanjuruhan. Mungkin bisa dibangunkan, untuk saran mungkin bisa dibangunkan di sebelah atau di sekitarnya yang berdekatan dengan Kanjuruhan. Terserah kita Aremania nggak akan sanggup kita mendukung tim di atas berita korban 135 plus. Karena apa? Sampai detik ini pun para korban luka, baik itu luka berat ataupun luka ringan, masih trauma berat. Karena apa saya bilang begitu? Karena saya turun sendiri mengetahui gimana psikologisnya para korban sekarang ini. Dan saya juga ingin menanyakan mengenai pertemuan yang sempat dilakukan oleh Bapak Kapolres sama Bapak Bupati mengenai ke masa depan. Saya harapkan juga ada tindak progresif aktif yang mana korban-korban ini baik yang luka ataupun Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Yang kedua, terima kasih sudah disampaikan tuntutannya. Yang ketiga, saya selaku Kasih mohon maaf karena Ibu Kadari, Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sedang ada kegiatan di Jakarta sampai hari Kamis. Jadi beliaunya menunjuk saya untuk menerima panjenengan, menerima tuntutan dari panjenengan. Tadi sudah disampaikan tuntutannya, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan. Hanya perlu diketahui bahwa sidang hari ini masih berjalan. Hari ini acaranya di Pengadilan Surabaya masih resmi. Untuk kita khawatir nanti kita tunggu hasilnya dari pengadilan karena putusannya belum. Kita menuntut live, Pak. Ya, nanti Persidangan live sudah disampaikan mulai awal. Ya. Nanti kita sampaikan ke tim JPU dan Pak, pimpinan agar edukasi. JPU dari mana? JPU-nya gabungan Pak ya dari Kejaksaan. Aremania itu dianggap korban atau dianggap pelaku, Pak? Nah ini nanti saya sampaikan saya karena Kalau dianggap korban kok nggak pernah diajak omong. Sampai mau nuntut sesuatu yang paling dirugikan ini nggak pernah diajak omong. Sing sampean rasakno apa Mas waktu kejadian? Sing sampean rasakno ya apa? Gak tahu dijak omong arek iki, Pak. Arep teko nang pengadilan gak oleh. Lah sing kono Amet sing iku lho, wake malah yel-yel. Yo njaluk sepuro jelas wong sadar nek iku salah. Lah dhewe gak tahu dijak omong, Pak. Kenapa kami gak pernah diajak omong? Iki ono keluarga korban. Sing dirasakno korban-korban sing matane iki karena diapakno. Sampai jaksa penuntut umum gak tahu takon nang korban. Terus sampai nuntut opo? Nuntut tekan ceritane sopo? Iki mohon kami edukasi. Kami pinter tapi diedukasi. Sudah berapa bulan ini, Pak?
Udah ini dijawab Pak. Kami itu dianggap apa? Ini dianggap kok dianggap pelaku. Ini dianggap korban kok dianggap pelaku. Nah dianggap pelaku ya pantas gak dijawab omong. Tapi lah dianggap korban, kudune dijawab omong. Jessica dulu. Pak, mohon izin. Ini penambahan dari Itu kayak maling sepeda rek tahun. ini korban atau pelaku? Tahun. Mohon maaf. Tolong jenengan korban. Pak. Kita korban apa pelaku? Pak Rodo banter Pak saya buri nek rumah. Tapi kenapa? Dari awal-awal penyelesaian kasus hukum sampai hari ini tidak ada kejelasan hukum dan keadilan untuk seluruh para korban keluarga tragedi Kanjuruhan, Pak. Rekonstruksi nggak di Kanjuruhan, rekonstruksi korban nggak diajak. Memang mungkin haknya, tapi adilnya di mana? Presiden bilang usut tuntas, nggak pernah diajak korbannya. Korban maling dilakoni. Kamu kehilangan opo, kamu sempat diancam opo. Dewi nggak tahu dijawab omong Pak. Oh, jadi ini bisa saya jelaskan nih, Mas. Kemarin di persidangan juga sudah dihadirkan saksi-saksi korban, sudah dipanggil semuanya. Kemudian saksi-saksinya nggak memberikan keterangan di persidangan. Sudah disampaikan di pengadilan, ada saksi-saksi korban yang sudah diperiksa di persidangan, begitu. Nah, namun nanti persidangan ini kan hari ini masih berjalan juga Pak belum selesai. Untuk putusannya mungkin seminggu dua minggu. Jadi dari hasil persidangan itu, tim JPU berpendapat seperti itu. Nanti kita sampaikan tuntutan panjenengan ini kita sampaikan karena memang persidangan ini kan masih berjalan dan belum selesai. Mungkin seperti itu. Nanti kita sampaikan ke JPU, nanti biar JPU juga mungkin di pengadilan di persidangan nanti dimasukkan tuntutan panjenengan ini di tingkat duplik seperti itu. Karena sehari ini replik, besok duplik seperti itu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu dulu. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Belum Pak, ini masih ada apa? Tanggal 9 pembacaan putusan, Pak. Masih ada duplik, ada replik Pak hari ini ya. Jadi masih artinya masih ada jawab jawab antara jasa dengan penasihat hukum. Panjenengan menjanjikan omong kosong untuk keluarga Untuk korban. putusannya kemungkinan sebelum puasa sudah putus. Nah itu kalau Hukum untuk seluruh keluarga korban tragedi kalau Kanjuruhan. putusannya Mas, yang saya ulang putusannya itu apa? Tergantung dari pengadilan. Ya. Kan sekarang perwakilan dari Kejari Malang ya. Betul. Lalu perkataan jenengan ini apa bisa dibuktikan nanti Pak? Kita mau tanggapan jenengan perkataan hari ini. Saya sampaikan Mas ke JPU, saya sampaikan ke JPU. Berangkat ke Surabaya. Saya sampaikan tuntutannya hari ini ke tim seperti itu. Saya sampaikan ke pimpinan. Langsung saya sampaikan dari ini. Lagi sidang Pak. JPU ini masih sidang. Nanti saya sampaikan tuntutan panjenengan ke tim. Nanti kita sampaikan. Langsung hari ini nanti saya sampaikan Pak. Ini sudah dicatat. Tadi sudah jenengan sampaikan catatannya. Nanti saya sampaikan ke tim. Seperti itu Pak. Ini. Saya sampaikan. Ya itu yang saya ingin, monggo Pak. Untuk menanggapi masalah mungkin apa Stadion Kanjuruhan mungkin, Bapak gitu. Yang terkait Stadion Kanjuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Salam satu bangsa. Indonesia. Mohon izin. Mohon izin rekan-rekan karena rekan-rekan bawa spanduk korban Kanjuruhan, bawa keluarga korban Kanjuruhan. Mohon izin kiranya kita bisa berkirim doa Al-Fatihah untuk seluruh korban Kanjuruhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Sejak tadi pagi kami sudah berkomunikasi dengan Bapak Kapolresta Malang Kota beserta jajaran di Polres Malang. Kami sekali lagi apresiasi rekan-rekan bisa berada di titik kumpul dan menuju ke titik sasaran di sini dalam keadaan aman, tertib dan kondusif. Sekali lagi apresiasi. Kemudian mohon izin rekan-rekan kami dari Polres Malang menyampaikan beberapa hal sebagaimana yang tadi disampaikan oleh perwakilan peserta, bahwa sehubungan dengan kejadian rekan-rekan dari Brimob di persidangan Kanjuruhan di Pengadilan Negeri Surabaya, Bapak Kapolda sudah mengambil langkah untuk menegur, kemudian juga memperbaiki pola pengamanan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Kemudian kami laporkan juga, kami informasikan kepada dulur-dulur Aremania bahwa minggu lalu itu keluarga korban Kanjuruhan yang berasal dari Kabupaten Malang, kami sudah bisa mengumpulkan dari 73 keluarga korban, 67 sudah berkenan untuk keluarga ini membentuk sebuah rumah bersama paguyuban agar bisa nanti ke depan saling mendukung. Dari langkah tersebut kami coba akomodir fasilitasi sehingga minggu lalu keluarga korban yang dari Kabupaten Malang termasuk dari kota bisa bertemu bertatap muka dengan Ibu Gubernur dan Bapak Kapolda di Gerahadi, Surabaya. Hal tersebut tidak berhenti, kami tindak lanjuti 2 hari kemudian. 67 keluarga korban dari Kabupaten Malang itu bertatap muka dengan Bapak Bupati dan Forkopimda menyampaikan beberapa aspirasi. Setelah disampaikan, kami mengetahui bahwa permohonan keluarga korban adalah perhatian dari pemerintah daerah untuk kelanjutan masa depan keluarga korban yang meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek sosial atau pekerjaan, dan beberapa pemenuhan kebutuhan sarana prasarana di pemukiman. Ini sudah ditindaklanjuti dan kemarin Bapak Bupati langsung menerima daftar aspirasinya dan menyatakan kesanggupan untuk membantu. Kami di Polres Malang juga tidak berhenti, terus memberikan perhatian kepada keluarga korban. Bagi rekan-rekan yang mungkin mengenal keluarga korban yang belum tergabung dalam wadah bersama atau paguyuban keluarga korban Kanjuruhan, khususnya yang di Polres Malang, mohon diinformasikan ke kami termasuk kebutuhannya untuk bisa kami tindak lanjuti. Itu yang mungkin dapat kami sampaikan. Mungkin selanjutnya ada perwakilan dari Pemkab yang mewakili Bapak Bupati, wonten Bapak Yoyo kalih Pak Cahyo bisa menjelaskan tentang yang tadi disampaikan mengenai masa depan Stadion Kanjuruhan. Monggo Pak Yoyo, nopo Pak Cahyo. Ayo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam satu jiwa, Arema. Salam satu bangsa, Indonesia. NKRI. Terima kasih. Yang saya hormati dulur-dulur Aremania, setelah terjadi tragedi 1 Oktober 2022, dulur-dulur semuanya mengetahui bahwa di Stadion Kanjuruhan sampai dengan saat ini itu tidak ada kegiatan apapun. Jadi kegiatan apapun dengan sampai saat ini. Kalau dulur-dulur Arema menyampaikan aspirasinya bahwa Stadion Kanjuruhan ini kami sudah tidak bisa untuk misalkan ada pertandingan, kami akan termemori dengan kejadian-kejadian yang kemarin. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Malang sampai dengan saat ini itu tidak ada program untuk renovasi ataupun membangun kembali Stadion Kanjuruhan. Kalau
dulur-dulur semuanya memberikan apresiasi untuk bisa membangun home base kembali di sekitaran Stadion Kanjuruhan. Itu harapan-harapan dari dulur-dulur ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Malang. Jadi itu perlu diketahui semuanya dulur-dulur, bahwa stadion sampai dengan saat ini tidak ada perencanaan atau program untuk renovasi maupun membangun kembali. Jadi itu kalau nanti jadi monumen, memang kemarin sudah kita bicara dengan Arema, dengan manajemen Arema, bahwa di Stadion Kanjuruhan ini nanti akan dibangunkan monumen sebagai sejarah adanya tragedi 1 Oktober 2022. Nambahkan dari Pak Kapolres bahwa kemarin sudah kita silaturahmi dengan keluarga korban, bahwa yang diminta oleh keluarga korban insya Allah Pak Bupati akan mengakomodir. Nah, kemarin sudah sepakat bahwa koordinator Pak Vicensius akan mengumpulkan data-data dari semuanya. Jadi lengkap, mana yang ahli waris atau putra-putrinya yang membutuhkan pendidikan, pemerintah Kabupaten Malang akan semuanya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang. Mana yang masih membutuhkan untuk penanganan kesehatan, baik fisik maupun moral, itu juga akan diberikan layanan oleh pemerintah Kabupaten Malang secara gratis. Secara gratis, monggo yang punya keluarganya menghubungi Pak Kepala Desa, dibawa ke puskesmas. Kalau butuh ke rumah sakit, ada rumah sakit Kanjuruhan dan rumah sakit Lawang. Itu semuanya sudah menjadi bebannya dari pemerintah Kabupaten Malang. Kemarin sudah di launching unit health center, itu juga coverage, itu hampir semua warga Kabupaten Malang itu ditanggung kesehatannya. Jadi seperti itu dulur-dulur semuanya, bagi keluarga yang membutuhkan untuk kembali, untuk berkembali, untuk berusaha, maupun yang butuh untuk menjadi tenaga kerja dan lain sebagainya, itu nanti akan didata oleh koordinator. Pemerintah Kabupaten Malang akan memfasilitasi banyak perusahaan-perusahaan sepanjang nanti apa yang dibutuhkan perusahaan itu syarat-syaratnya sudah bisa terpenuhi. Walaupun difabel itu juga diakomodir oleh pemerintah Kabupaten Malang. Itu saja barangkali yang bisa kasih. Ya ini tadi didata anak-anak sekolah, ya itu nanti gratis untuk jenjang kelanjutan pendidikannya. Itu ditanggung oleh pemerintah di SMP, di SD. Bahkan kemarin ada 3 korban yang mondok di Anur, dikomunikasikan dengan Pak Bupati, dengan pimpinan Pondok Anur, insya Allah itu tanpa biaya, gratis yang di pondok. Ini dikhususkan untuk wilayah kabupaten atau Kabupaten Pak, karena kita punya wilayah teritorial. Loh, kami kita itu kita komunikasikan. Oke. Ini bukan hanya orang kabupaten. Oke. Ya, kemarin kan sudah. Ya, enggak. Itu sinergi ya, nanti kita koordinasi. Oke. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan salam hormat dari Pak Bupati, tidak bisa rawuh secara pribadi karena ada kegiatan lain. Moga Pak Kapolres. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga korban Kanjuruhan di Kabupaten Malang pada saat bertatap muka dengan Bu Gubernur ini dijadikan semacam percontohan agar ditiru oleh keluarga korban yang ada di tempat lain, misalkan di Probolinggo, di Malang Kota, di Mojokerto, Gresik, maupun di Trenggalek maupun Tulungagung. Ini diawali dari kabupaten. Ketika nanti rumah bersamanya sudah jadi, maka ditiru, dilanjutkan dengan cara yang sama di beberapa lokasi yang terdapat korban Kanjuruhan.
kemarin juga Bu Gubernur sudah menunjuk sebenarnya secara informal kepada Pak Vincentius Sari, paguyuban dari Kabupaten Malang, untuk juga nanti ke depan setelah selesai proses verifikasi database di Kabupaten Malang sudah lengkap, bisa bergerak untuk di tingkat kota kabupaten yang lain. Demikian saya melengkapi, terima kasih. Pak, mungkin terakhir kami sih pelupa semua Pak, anggap aja pelupa. Janji-janji jenengan ada yang nyatet Pak. Jawaban jenengan barusan ada yang nyatet Pak. Ada yang nyatet kan? Tertulis Pak. Kami mohonnya itu karena kami pelupa, tolong ditulis hitam putih. Kami tuntutan datang ke sini pertama cuma saat itu Pak, sebetulnya utama nih kepada Kajari. Ini loh, tuntutan ini kami kok nggak dilibatkan. Nyuwun sewu. Nanti ini tuntutannya pemberi perintah, pelaksana perintah sama-sama 3 tahun. Ya apa kabar putusan? Itu yang kami sudah deg di sini ini gimana nantinya. Kedua nanti masalah korban dan sebagainya itu tanggung jawab jenengan secara moral maupun secara instansi. Monggo itu dijalankan sesuai kemampuan jenengan. Semoga nanti kalau itu dianggap dosa jenengan diampuni di akhir. Melepur dosanya jenengan ya itu. Tapi keadilan untuk jenengan itu bukan cuma ke kami yang meninggal, yang luka. Kami yang hidup, yang datang sempat lari-lari itu juga butuh keadilan Pak. Supporter yang lain itu juga butuh keadilan. Adakah kejaminan bahwa ada anak kecil nanti datang ke stadion akan aman-aman saja jika proses pengamanannya sama? Nggak sampai 3 bulan Semarang Solo hampir terjadi. Untung kejadiannya di luar stadion. Kalau enggak Kanjuruhan 42 jenengan. Ngulangi tok. Kalau tidak ada perubahan, adanya perubahan dari apa? Dari putusan. Kalau putusan jenengan masih rendah, terulang terus Pak D. Kalau dari jaksa penuntut umum nggak melibatkan Aremania, support dan sebagainya, tetap aja ditembaki. Semarang Solo hampir kejadian Pak. Untungnya itu di luar stadion, masih bisa lari kabur itu manusia. Andai kan itu di dalam Kanjuruhan 42 Pak. Kalau masalah ke korban, masa depan korban, tanggung jawab jenengan secara moral maupun secara institusi. Alhamdulillah, moga-moga dilancarkan usaha jenengan semua. Tapi untuk perbaikan sepak bola ini, TGPF udah ngasih rumus, nggak dijalankan. JPU juga nggak ngelihat ke sana. Mau kemana Pak? Monggo jenengan. Mungkin itu kertasnya udah sampean pegang, kami nunggu kertas dari jenengan. Soalnya kami di sini semua pelupa Pak. Gak apa omongannya sampean kami. Arti nagih meneh tak nagih. Emang sampean ini ngomong apa? Akeh sing lali. Coro aluse Pak. Sampean jawab baik-baik. Kami ini datang baik-baik. Kami cuma pengen nasib yang hidup, nasib yang meninggal, nasib yang luka, semuanya mendapatkan keadilan Pak. Terima kasih rekan-rekan. Sesungguhnya masukan rekan-rekan terus kami kerjakan. Seperti yang bagaimana pada akhirnya dari 73 dan 67 keluarga korban yang sudah bersepakat untuk membangun rumah bersama paguyuban itu, memang kami melakukan komunikasi intens mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Itu memang kami senyap, namun kami terus bergerak. Kami juga membuka diri dari Polres Malang untuk bisa menerima masukan atau saran dari rekan-rekan Aremania. Terbentuknya paguyuban ini tidak lepas dari pendampingan yang rekan-rekan Aremania lakukan kepada keluarga korban. Karena memang masih ada yang mendampingi, mengasistensi keluarga korban sampai mau seperti itu. Kemudian untuk perbaikan tindak lanjut dari TGIPF, salah satu poin yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kapolri yaitu merevisi total langkah pengamanan kegiatan keolahragaan yang tercantum dalam Perpol nomor 10 tahun 2022. Saat ini minggu ini itu apa perpolnya sebelum kejadian Semarang atau sesudah? Saat sudah diterbitkan, namun akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi dan simulasi. Termasuk juga kejadian di Semarang, dari Bapak Kapolda sudah memberikan penekanan kepada kami untuk belajar. Lalu setelah kejadian di Jati Diri itu, kebetulan saya kelahiran Semarang, kami langsung menggelar tactical floor game untuk bagaimana pengamanan event olahraga, tidak hanya sepak bola, namun juga ada bola voli maupun kegiatan yang lain. Itu yang kami terus
perbaiki dan ikuti. Suatu saat nanti akan kami undang dulur-dulur Aremania untuk melihat secara simulasi bagaimana perubahan pola pengamanan yang akan dilakukan sambil menerima masukan. Itu, terima kasih. Mungkin dari Pak Kasih Intel ingin menambahkan yang tadi ditanyakan. Jadi Mas, matur sembah nuwun. Saya rasa kalau tadi sudah banyak media Mas, kita juga tadi ada banyak media, ada dokumentasi tadi, nanti panjenengan kan bisa sekarang kan teknologinya canggih ini, bisa kalau lupa bisa dibuka lagi Mas. Nyuwun sewu, nanti saya sampaikan tuntutan panjenengan ini ke tim, itu yang pertama Pak Mas. Yang kedua, untuk putusan itu memang tergantung dari hakim, nah dari pengadilan. Artinya kalau pengadilan itu tidak terikat oleh tuntutan penuntut umum JPU. Ya panjenengan bisa lihat misalkan kasus yang sudah viral, ada Verdi Sambo itu, meskipun JPU itu nuntutnya seumur hidup, tapi hukumannya hukuman mati. Kemudian ada beberapa yang dituntut 8 tahun, ternyata juga hukumannya lebih tinggi. Nah, kalau setahu saya hakim ini tidak terikat oleh tuntutan jaksa penuntut umum atau pendapat dari penasihat hukum. Mereka punya keyakinan sendiri. Nah, mungkin nanti kita sampai